Baik, kita masih di patogen lembab, terutama lembab eksterior. Nanti yang interior ada sendiri ya, kita pisah. Nah, kita akan menghubungkan, mengkorelasikan antara ciri-ciri dari lembab dan kemudian kepada gejala yang muncul. Nah, kita ke ciri-ciri lembab yang pertama, yaitu adalah perasaan berat atau keberatan, ini juga ada istilahnya ya. Nah, nanti perasaan berat ini kan ciri-ciri dari lembab ya. Yang pertama nih, perasaan berat. Dia itu akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan perasaan lelah. Kemudian berat di anggota badan dan kepala. Kemudian perasaan penuh di dada dan perut. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini sebagai basic ya, sebagai dasar kita memahami ciri-ciri lembab. Yang kemudian kita hubungkan dengan gejala-gejala yang muncul ya. Ini ada perasaan berat, kalau di bahasa buku istilahnya keberatan. Nah, tapi kita pakai istilah perasaan berat. Nah, perasaan berat ini yang menimbulkan gampang lelah, gampang capek. Kenapa? Seolah-olah kita itu mau rebahan, mau tidur, dan tidak mau beraktivitas, nggak mau bergerak, karena badan kita seolah-olah terasa berat. Nah, seperti itu. Terutama nanti di bagian punggung, sampai bisa ke tengkuk, bahkan bisa sampai ke seluruh badan. Ya, seperti itu. Kemudian berat di anggota badan itu di tangan dan juga di kaki. Kayak terasa berat ya, makanya jadi malas bergerak. Dan juga bisa sampai di kepala, juga kayak terasa berat di kepala itu ya. Nah, itu nanti mekanismenya adalah lembab itu seolah-olah dia itu suatu air atau suatu lendir yang membebani di berbagai macam belahan tubuh, yang kemudian bikin berat di mana-mana. Kemudian terasa penuh di dada dan di perut. Jadi kalau rasa penuh di dada itu kan juga bikin sesek. Kalau penuh di perut kayak bikin kembung dan kayak apa? Berat dan begah di bagian perut. Nah, itu karena lembab yang menghalangi, menyumbat dan juga membebani terutama. Ini adalah lembab yang ciri-cirinya adalah ada perasaan berat gejalanya. Kemudian ada juga kekotoran. Nah, ada kekotoran. Lembab dicirikan juga dengan kekotoran, kotor di mana-mana. Bisa di air kencing yang keruh. Kemudian bisa jadi keputihan dan jadi kotoran vaginal. Bisa juga jadi penyakit kulit. Nah, seperti ini. Kekotoran, kotor di mana-mana. Kalau kotornya nanti berkaitan dengan buang air kecil, nanti berarti di urin. Urinnya tercampur dengan lembab sehingga jadi keruh. Ya, warnanya gelap, keruh, kuning keruh. Bisa jadi keputihan kalau di wanita, ya. Ada kotoran vaginal juga. Kemudian nanti baik di laki-laki maupun wanita bisa jadi penyakit kulit, yang penyakit kulitnya itu bisa berair. Kemudian serangannya berulang ya, sering kambuh dan susah untuk sembuh. Nah, gatel-gatel, ada benjolannya, ada bisulnya, ada bentol-bentolnya, bisa berair dan sulit untuk sembuh. Nah, itu ciri-ciri adanya kekotoran yang disebabkan oleh lembab. Karena lembab itu kan lengket dan akan dia itu ketika sudah menyerang itu akan sulit sembuh karena lengket dan kadang masih tersisa ketika dibersihkan.
ini ada perasaan berat, kekotoran, dan satu lagi ini kita hapus dulu lah biar lebih luas. Nah, berkaitan dengan kelengketan. Nah, ciri lembab kan ada juga kelengketan. Kalau dalam gejalanya, lengket ini nanti di lapisan lidahnya lengket. Nadi licin, sulit dilepaskan, kemudian jadi kronis dan berulang. Nah, ini yang tadi dimaksud. Ini yang tadi dimaksud. Kelengketan bikin lapisan lidah lengket dan kayak ada cairannya yang berlendir gitu, lengket juga. Nadinya licin kayak meset-meset. Kemudian pada gejala apapun itu kayak sulit dilepaskan, pusing berat, sendi sakit, otot sakit, badan berat, itu kayak sulit dilepaskan, diobati berkali-kali kayak susah untuk sembuh. Kemudian masuk lama-lama jadi kronis ya, awalnya jadi masih akut, lama-lama kronis karena nggak sembuh-sembuh, dan serangannya akan berulang. Ketika sudah sembuh, oke, sembuh beberapa waktu nanti bisa kumat lagi. Nah, ini karena lengket, sulit dilepaskan, artinya adalah sulit disembuhkan. Nah, seperti itu. Jadi dari sekian patogen itu yang paling bandel itu adalah patogen lembab. Dan kalau untuk penanganannya yang paling simple itu dengan rutin akupuntur maupun herbal. Kalau akupunturnya nanti kita pakainya titik ST40, SP9, SP6. Ini titik kuncinya. Titik kuncinya seperti itu. ST40, SP9, SP6. Nanti masih ada titik-titik yang lain, tapi yang harus dihafalkan ini. ST40, SP9, SP6. Nanti bisa ditambahkan yang lain. Ini yang paling wajib. Kemudian kalau herbalnya nanti pakai cenpi. Karena cenpi dari kulit jeruk mandarin nanti dikeringkan, habis itu nanti biasanya bisa kayak potongan-potongan yang nanti diseduh, atau bisa juga yang sudah bentuk serbuk. Kalau saya biasanya pakai yang bentuk serbuk ya. Nah, itu nanti bisa cenpi dicampur lemon biasanya. Nah, baru dikasih madu ya, atau kasih gula aren, itu juga bisa. Nah, ini untuk meluruhkan. Cenpi itu sifatnya meluruhkan lembab maupun dahak nanti. Nah, itu seolah-olah jeruk dan kulit jeruk itu bisa meluruhkan lemak pada piring yang kotor oleh minyaknya. Ibaratnya seperti itu, analoginya seperti itu. Jadi kita pakai ST40, SP9, SP6, herbal intinya adalah cenpi, bisa ditambahkan lemon dan nanti campurkan dengan madu atau gula aren. Diseduh, dikonsumsi rutin. Kemudian di sini dijelaskan juga lembab eksternal cenderung merugikan yang limpa kecil. Ya, dia akan memperlemah yang limpa karena sifatnya yin, dia memperlemah unsur yang. Di sini paling terpengaruh adalah organ limpa. Dan nanti ketika limpa ini dia lemah, dia akan menghasilkan lembab lagi lebih banyak. Nah, ini jadi ya, lembab eksterior, lembab dari iklim, dari cuaca, dari wilayah tempat tinggal menyerang ke tubuh, nanti bisa sampai ke limpa. Limpa nanti diperlemah yangnya. Ketika yang limpa itu lemah, nanti fungsinya dalam mengangkut dan mengubah air itu jadi terganggu sehingga menimbulkan kelembaban. Dan ketika timbul kelembaban, ya lembabnya akan lebih banyak lagi.
ada yang dari eksterior dan ditambah yang dari interior dari organ. Ya, itu kan tambah banyak lagi, tambah susah sembuh lagi. Kemudian dijelaskan juga di sini di buku yang berkaitan dengan lembab, ini halaman 562. Nah, ini lembab ini dia juga bisa mengendap di sendi, kemudian bisa timbul bengkak sendi yang sangat sakit, bisa timbul yang namanya sindrom B, sindrom nyeri, sindrom gangguan menyakitkan lembab, gangguan menyakitkan yang diakibatkan oleh lembab. Ya, sindrom B itu sindrom nyeri atau hambatan yang menyakitkan. Nah, ini karena apa? Sendi ya di antara tulang itu, nah itu nanti dia ada lembab yang mengendap di situ, dan lembab yang mengendap lama-lama bisa mengeras. Selain jadi bengkak, nanti bisa jadi mengeras dan mengkristal kayak orang yang asam urat. Kemudian bisa kayak nyeri yang kayak orang rematik ya, dan sebagainya ya, seperti itu bikin sangat nyeri sekali ya, sangat-sangat akan nyeri seperti itu. Oke, ini pembahasannya berkaitan dengan lembab sampai sini dulu. Habis ini yang masih di lembab tapi sudah ke lembab yang internal atau interior. Nah, ini sebelumnya kan di lembab secara umum dan lembab eksterior, habis ini ke lembab yang interior atau lembab internal, lembab dalam, dari organ. Kita cukupkan dulu aja ya, kita lanjutkan di video yang berikutnya.